Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya hingga kita dapat bertemu dalam kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Dewi Arumandani bersama rekan saya Eka Putra Romadona. Di sini kami akan menyampaikan hasil karya kami tentang aplikasi komputer untuk rekayasa video pembelajaran PAI. Oke, nanti kita akan membahas 3 subbab. Subbab yang pertama mengenai pengertian, kelebihan, dan kekurangan media video dalam pembelajaran PAI. Dan yang kedua, langkah-langkah pembuatan dalam media video pembelajaran PAI. Dan yang terakhir, aplikasi-aplikasi yang populer dalam rekayasa video atau editing video. Oke kawan, langsung aja saya akan menjelaskan mengenai subbab yang pertama, yaitu tentang pengertian, kelebihan, dan kekurangan media video dalam pembelajaran PAI, dan satu tahap di langkah pembuatan media video pembelajaran PAI, yaitu tahap praproduksi. Oke, kita akan membahas pengertian, kelebihan, dan kekurangan media pembelajaran video. Menurut Sukiman, video adalah seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar dan suara dalam waktu yang bersamaan. Pada hakikatnya, video adalah mengubah ide atau gagasan menjadi gambar dan suara yang mana perekaman dan penayangannya membutuhkan teknologi tertentu. Penerapan media video dalam pembelajaran PAI sangat membantu pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, terutama materi sejarah yang perlu melihat keadaan masa lalu bagaimana kejadian itu terjadi. Di sini kebanyakan peserta didik kesulitan. Nah, dengan video pembelajaran ini, pembelajaran akan lebih menarik dan efektif untuk peserta didik. Selanjutnya, kelebihan. Pertama, memudahkan siswa dalam mengingat dan memahami materi pembelajaran, karena video ini memuat 2 unsur, gambar dan suara. Yang kedua, ukuran tampilan video fleksibel dan dapat diatur, bisa diperkecil ataupun diperbesar, disesuaikan dengan jumlahnya audiens. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Dengan pembelajaran video ini, kita bisa memutarnya dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih realistis. Contohnya materi sejarah tadi, ketika pendidik itu menjelaskan secara tradisional materi tersebut, peserta didik itu bingung seperti apa sih gambaran sejarah masa lalu itu. Nah, ketika ditampilkan video, oh jadi seperti ini ya. Jadi sini video memberikan gambaran lebih realistis. Yang kelima, mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat. Kejadian masa lalu itu berlangsung secara bertahun-tahun dan berabad-abad. Namun dengan video ini kita mampu menampilkannya dengan realistis dalam waktu singkat. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, membutuhkan dana yang tidak sedikit, terutama untuk membayar pemain, membeli atau menyewa peralatan, dan tenaga pendukung lainnya. Yang kedua, tidak dapat menampilkan gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi di sini kita perlunya pembanding, yang mana itu mendukung kita dalam mengetahui ukuran yang sebenarnya. Contohnya itu bola voli dan bola pingpong. Ketika kita hanya melihat bola voli saja, kita mungkin bisa berpikiran bahwa bola voli itu besarnya seperti bola pingpong. Tapi ketika kita membandingkan bola voli dan bola pingpong, di situ kita tahu, oh ternyata bola voli itu besarnya melebihi dari bola pingpong. Selanjutnya, yang ketiga, membutuhkan alat proyeksi untuk menampilkan gambar. Oke, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu langkah pembuatan media video pembelajaran.
Ada 3 tahap: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap praproduksi. Ini ada 8 langkah. Jadi di tahap praproduksi ini adalah perencanaan dari kegiatan selanjutnya dan hasil yang akan dicapai. Lanjut ke langkah pertama, yaitu tentukan ide. Ide itu muncul ketika adanya masalah. Nah, dengan adanya masalah, muncullah ide, yang mana ide tersebut untuk memecahkan masalah. Langkah yang kedua yaitu rumusan tujuan. Rumusan mengenai seperti apa yang diharapkan oleh kita. Jadi setelah menonton program atau video yang sudah kita buat, diharapkan siswa benar-benar menguasai kompetensi yang kita harapkan. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu lakukan survei. Nah, di sini mengumpulkan informasi dan bahan materi yang dapat mendukung program atau video yang akan kita buat. Yang keempat adalah buat garis besar isi atau outline. Nah, bahan-bahan yang sudah terkumpul dapat mendukung tercapainya tujuan dan disusun dalam bentuk outline atau garis besar. Dengan memperhatikan siapa sasaran kita, bagaimana karakteristik mereka, kemampuan apa yang sudah dan belum dimiliki oleh mereka. Dengan begitu, kita dapat memperkirakan materi apa saja yang perlu dijelaskan secara rinci dan materi apa saja yang cukup dijelaskan secara global. Langkah selanjutnya yaitu buat sinopsis. Sinopsis adalah cerita yang menggambarkan isi secara singkat dan bersifat secara umum. Selanjutnya buat treatment. Treatment adalah pengembangan lebih jauh dari sinopsis yang sudah kita buat. Jadi di sini urutan kejadiannya itu terlihat lebih jelas. Dengan begitu, orang-orang yang membaca treatment sudah mampu membayangkan visualisasinya. Langkah selanjutnya buat storyboard. Nah, storyboard ini terdiri dari 2 unsur, gambar dan suara. Nah, dari gambar ini berupa simbol komunikasi, seperti sketsa, grafis, verbal, atau gabungan semuanya. Dan suara berisi narasi atau dialog. Nah, dengan membuat storyboard, ini membantu kita dalam memvisualisasikan ide. Nah, tahap terakhir di praproduksi adalah membuat naskah. Tidak jauh berbeda dengan storyboard. Bedanya, urutan penyajian visualisasi maupun audionya sudah pasti dan rinci. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pergunakan gaya bahasa sehari-hari percakapan, bukan gaya bahasa sastra, agar audiens mudah memahami apa yang sudah kita buat. Yang kedua, kalimat harus jelas, singkat, dan informatif. Yang ketiga, pergunakan perbendaharaan kata yang sesuai dengan latar belakang audiens. Jadi ini disesuaikan juga dengan umur mereka juga. Nah, dari hasil akhir tahap ini itu adalah naskah video yang telah disetujui dan dinyatakan kebenarannya sehingga naskah tersebut dapat naik ke produksi. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya kalian akan mendengarkan penjelasan dari Mateka Putra Ramadona, yaitu tahap produksi dan tahap pasca produksi, dan subbab terakhir yaitu aplikasi-aplikasi yang populer digunakan pada komputer untuk rekayasa video atau editing video. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Dewi Arumnandani yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan hasil karya kami tentang aplikasi komputer untuk rekayasa video pembelajaran PAI. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan Mbak Dewi tadi, bahwa pembelajaran video itu adalah suatu sistem pembelajaran yang memanfaatkan video sebagai alat untuk penyampaian materi, sehingga diharapkan yang namanya tujuan daripada pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan
efektif dan efisien. Nah, adapun dalam pembuatan video pembelajaran sendiri itu terdapat 3 tahap. Yang pertama sudah dijelaskan Mbak Dewi tadi tentang tahap praproduksi yang runutannya banyak sekali tadi ya. Terus kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tahap kedua dan ketiga, yaitu tahap produksi dan tahap pasca produksi. Dan satu lagi saya juga akan menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi yang populer digunakan pada komputer untuk rekayasa video tersebut atau editing video. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak penjelasan saya tentang tahap pembuatan video selanjutnya, yaitu tahap produksi dan tahap pasca produksi. Teman-teman, kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu dari pembuatan video pembelajaran pendidikan agama Islam. Tahap berikutnya, tahap setelah praproduksi, ialah tahap produksi. Pada tahap produksi ini terdapat 6 langkah yang harus dilalui oleh produser video pembelajaran PAI. Yang pertama ialah rembuk naskah, di mana rembuk naskah ini digunakan atau berfungsi sebagai penyama persepsi pemahaman terhadap naskah, sehingga apabila diproduksi diharapkan tidak terjadi kesalahan yang fatal. Nah, rembuk naskah sendiri itu dilakukan oleh penulis naskah, ahli materi, serta ahli media. Nah, langkah berikutnya ialah penentuan tim produksi. Tim produksi sendiri itu ialah sekumpulan orang yang mempunyai profesi dan keahlian berbeda, tetapi setelah disatukan menjadi satu tim yang kompak sehingga menghasilkan sebuah karya yang berbeda. Nah, ketika tim produksi sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah casting atau pencarian pemain. Nah, pemain-pemain yang di cast atau dicari itu adalah pemain yang sesuai dengan naskah atau rencana awal daripada video pembelajaran tersebut. Kemudian langkah berikutnya setelah menemukan para pemain ialah pencarian lokasi, di mana lokasi ini juga disesuaikan dengan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Nah, setelah pencarian lokasi itu ditentukan, dalam arti lokasinya sudah ditemukan, langkah berikutnya ialah crew meeting. Intinya crew meeting ini adalah mencari tahu sejauh mana sih kesiapan para tim, atau sejauh mana sih mereka sudah mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk pengambilan gambar. Nah, setelah semua tahap-tahap sebelumnya itu telah terlewati, maka langkah berikutnya itu ialah pengambilan gambar. Nah, ini di tahap pengambilan gambar ini itu adalah tahap utama dalam proses produksi. Setelah tahap produksi itu masuk lagi ke tahap berikutnya, yaitu tahap pasca produksi, di mana tahap pasca produksi sendiri itu memiliki 6 langkah. Yang pertama ialah editing, yaitu penggabungan dan pemilihan gambar. Editing di sini itu dimaksudkan untuk merangkai gambar dengan gambar dan suara dengan gambar, ataupun suara dengan suara menjadi satu rangkaian yang utuh. Setelah proses editing selesai, maka langkah berikutnya adalah mixing atau memberikan musik, sehingga antara gambar dengan musik itu jadi suatu perpaduan yang indah, yang bisa istilahnya menarik perhatian para penikmat video-video pembelajaran tersebut. Kemudian langkah berikutnya setelah mixing selesai itu ialah preview. Review sendiri melibatkan sutradara, ahli materi, ahli media, dan penulis, di mana kegiatan preview itu digunakan untuk melihat apakah media video pembelajaran yang dibuat sesuai dengan perencanaan awal. Nah, setelah preview selesai, maka langkah berikutnya adalah uji coba, di mana uji coba ini digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang ada dalam video pembelajaran tersebut. Nah,
setelah kekurangan-kekurangan maupun kelemahan-kelemahan yang ada dalam video pembelajaran tersebut ditemukan, maka akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu revisi, di mana revisi sendiri adalah suatu kegiatan memperbaiki kelemahan-kelemahan serta kekurangan-kekurangan yang telah ditemukan dalam tahap uji coba. Nah, ketika revisi sudah selesai, otomatis kita masuk ke tahap terakhir, yaitu distribusi atau penyiaran daripada video pembelajaran tersebut. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya, kita membahas tentang aplikasi-aplikasi rekayasa video. Sebenarnya apa saja sih aplikasi-aplikasi rekayasa video? Nah, aplikasi-aplikasi rekayasa video itu sebenarnya itu banyak sekali. Namun di sini kami memberikan 3 contoh yang paling sering atau istilahnya yang tidak asing. Mungkin ada satu atau dua yang asing di telinga para viewer. Namun di sini kami mencoba mengambil 3 teratas aplikasi yang sering digunakan untuk editing video. Yang pertama ialah Adobe Premiere, yang kedua ialah Sony Vegas Pro, dan yang ketiga ialah Cyberlink Power Director. Nah, Adobe Premiere merupakan salah satu aplikasi rekayasa video yang cukup populer di masyarakat. Adobe Premiere sendiri itu pertama kali diluncurkan pada tahun 1996 dengan nama Adobe Premiere 4.2. Sampai saat ini, Adobe sudah meluncurkan Adobe Premiere hingga CC yang 2018. Adobe Premiere sendiri lebih menekankan pada fitur-fitur editing karena memang ini berfungsi sebagai aplikasi editing video. Nah, seperti apa sih tampilan antarmuka daripada Adobe Premiere itu? Kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah tampilan antarmuka Adobe Premiere. Sebenarnya tampilan antarmuka baik itu Adobe Premiere maupun Sony Vegas Pro maupun juga Cyberlink Power Director itu hampir sama, karena kesemuanya itu ya merupakan alat atau aplikasi yang digunakan untuk editing video atau rekayasa video. Kemudian yang kedua ialah Sony Vegas Pro. Sony Vegas sendiri itu adalah satu software untuk mengedit video, di mana Sony Vegas Pro dirilis pertama kali pada bulan September 2017. Nah, banyak sekali pembaruan terhadap software Sony Vegas Pro sejak dirilis, mulai dari versi awal dengan nama Sony Vegas Pro 0.7 hingga versi terbarunya dengan nama Sony Vegas Pro 16. Nah, bagaimana sih tampilan daripada Sony Vegas Pro itu? Kita lihat di sini. Nah, seperti ini tampilan daripada Sony Vegas Pro tersebut. Sebenarnya nggak jauh beda daripada tampilan Adobe Premiere tadi. Nah, kemudian kita beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu ke Cyberlink Power Director. Cyberlink Power Director sendiri merupakan suatu program video editor yang tergolong memiliki lumayan banyak fasilitas dan fitur-fitur yang berguna dalam proses editing video. Tampilannya yang segar, lebar, dengan tampilan icon yang besar-besar membuat penggunanya merasa nyaman selama menggunakan software ini. Power Director dapat dikatakan sebagai suatu software powerful untuk editing gambar, walaupun tidak selengkap software video editing lainnya. Kurang lebih tampilan daripada Cyberlink Power Director itu seperti ini ya. Bisa kita lihat ya, dari yang pertama tadi dari Adobe Premiere, kemudian Sony Vegas, kemudian juga Cyberlink Power Director ini, itu ketiganya itu memiliki tampilan antarmuka yang nggak terlalu berbeda, karena memang kesemuanya itu berfungsi untuk editing video begitu. Untuk berikutnya kami akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana sih cara penggunaan daripada aplikasi-aplikasi rekayasa video tersebut. Untuk aplikasi-aplikasi rekayasa video sendiri, kami sudah mempersiapkan aplikasinya atau istilahnya mentahannya di link yang kami share di grup. Teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang penggunaan dasar aplikasi editing video. Nah,
Pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi Vegas Pro 16.0. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Sony Vegas-nya. Sudah terbuka, teman-teman. Seperti ini tampilan awal daripada Sony Vegas Pro 16.0. Ini semua berfungsi ya. Semua titik, semua gambar, bahkan garis pun itu berfungsi. Jadi setiap apa yang ada dalam tampilan Sony Vegas Pro itu berfungsi. Nah, langsung saja, yang saya suka dari Sony Vegas Pro itu adalah untuk insert atau memasukkan gambar. Itu kalau di aplikasi-aplikasi yang lain itu kita perlu pilih file, kemudian kita pilih import, itu baru bisa memasukkan video ataupun audio di aplikasi editing videonya. Beda kalau Sony Vegas Pro. Kalau Sony Vegas Pro yang saya suka itu dia cukup kita menarik video tersebut. Misal saya ambil video ini, cukup kita tarik videonya ke arah aplikasi Sony Vegas Pro nya. Nah, setelah kita tarik, kita posisikan di sini kursornya. Nah, seperti ini. Pokoknya posisinya itu mepet di sebelah kiri sampai mentok. Kalau sudah mentok, kita lepas, klik kirinya. Nah, di sini sudah jadi satu layar untuk video. Kemudian untuk audionya itu sama, kita tinggal kita tarik seperti halnya yang pertama tadi, kita tempatkan di bawahnya video, lalu kita tarik ke kiri sampai mentok, lalu kita lepas. Nah, seperti ini. Nah, setelah video maupun audionya terpasang di workspace daripada Sony Vegas Pro, kreativitas kita bermain di sini. Terserah kita mau bikin seperti apa videonya, nanti itu terserah kita. Nah, untuk menyambung antara satu video dengan video yang lain, biar istilahnya perpindahan antara satu video ke video lain itu lebih soft, kita pakai translation. Nah, di sini translationnya banyak sekali ya. Ada yang 3D Shuffle, terus kemudian ada yang dissolve, ada yang flash dan lain-lain. Nah, setelah kita selesai melakukan editing, langkah terakhir daripada proses editing video adalah menjadikan satu, baik itu suara, videonya maupun efek-efeknya yang tadi. Karena seperti apa? Kita bisa langsung kita render tanpa perlu di blok, atau mungkin kita juga bisa blok dulu seberapa kita butuh video yang akan kita jadikan sebagai video yang utuh. Misal saya ambil segini, ini nanti yang akan render itu hanya yang di dalam blok ini saja, sedangkan yang di sini itu nanti akan kosong, nggak akan render, nggak akan dijadikan satu. Nah, setelah kita selesai menentukan, setelah kita ngasih blok pada video yang akan kita render nanti kita jadikan satu, kemudian langkah berikutnya kita pilih file, kemudian kita pilih render as. Nah, di render as ini kita sebelum menjadikannya melakukan rendering, itu kita diminta untuk memilih beberapa pengaturan sehingga nanti hasil daripada rendering itu nanti bisa bagus. Nah, biasanya yang saya gunakan dalam rendering itu menggunakan di formatnya itu menggunakan Magic AVC _AAC MP4. Nah, untuk template-nya saya menggunakan Internet HD 720p 29.97 fps. Nah, kemudian di sini di kolom name ini, kita beri nama. Jadi nanti ketika
videonya jadi itu memiliki nama yang sesuai dengan keinginan kita. Selain itu kita juga diminta untuk menentukan tempatnya di sini. Nah, ini tempat penyimpanan hasil rendering nanti. Nah, seperti ini. Nah, setelah semua dirasa cukup, pengaturannya dirasa sudah sesuai dengan keinginan kita, langsung saja kita klik di tool render ini yang ini. Nah, ini kita klik. Nah, kita tunggu. Nah, ini hasil daripada proses rendering yang telah kita lakukan tadi. Jadi proses rendering itu memang proses editing video yang kita lakukan tadi ya, maksud saya. Jadi proses editing video itu memang lumayan melelahkan karena memang hanya orang-orang tertentu saja yang pro di dalam videonya yang mampu istilahnya bersabar dengan aplikasi-aplikasi editing seperti ini. Oke teman-teman, sekian tutorial dari kami serta pemaparan makalah dari kami. Barangkali ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.